Ya, oke. Sekarang akhirnya kita podcastan lagi dan ini merupakan episode yang pertama dari Rasaning Podcast. Dan sekarang kita lagi berada di daerah namanya apa ya? Nawang Jagat di daerah Kaliurang Atas ya. Tempat wisata yang dikelola oleh warga sekitar. Ini kita bisa lihat banyak teman-teman piknik di sini, piknikers sore-sore menikmati cuaca Yogyakarta yang memang adem ya di sini ya. Dan untuk episode pertama kali ini saya pengen ngobrol dengan apa ya, seseorang lah, dengan seorang di balik layar ini yang fenomenal di Yogyakarta, yang pengikutnya banyak banget. Bukan nabi tapi pengikutnya banyak ini di Jogja ini. Dan banyak hal-hal kontroversial juga. Tapi menurut saya sih nggak kontroversial, memang itu sudah di ranahnya beliau gitu. Jadi sore ini saya mau ngajak ngobrol admin dari Merapi Uncover. Selamat sore Mas. Selamat sore. Tetap misterius, harus pakai masker ya. Iya, tetap pakai masker. Dan berarti saya nggak perlu ini ya, jangan kenalan ya. Nggak usah. Nggak usah kenalan ya. Nggak usah kenalan. Iya. Ini Merapi Uncover, bisa ntar di zoom ya nih. Merapi Uncover ini salah satu validasi dari kalau memang beliau ini adalah admin dari Merapi Uncover. Oke. Atau kita ini dulu, kita tes dulu aja ya, Mas. Hari ini posting apa, Mas? Banyak sekali. Banyak sekali. Ada kemacetan. Ada. Terus ada Merapi. Dan lain-lain. Oke. Itu ranahnya Merapi Uncover ya. Oke, Mas, kita mundur dulu, Mas. Sejak kapan sih Ya. Merapi Uncover itu berdiri, atau awalnya gimana sih kok bisa membangun kayak dulu namanya bukan Merapi Uncover kayaknya nama dulu ya? Bukan. Iya. Dulu ada beda. Sebenarnya kalau kita menengok sejarah Merapi Uncover itu cukup panjang. Karena kita mulai dari 2010. Dulu 2010 mulai mengenal media sosial lah. Oke. Dulu pekerjaannya yang masih itu loh, Mas. Ya. PT Pencari Cinta Sejati. Oh iya. Baru di FB itu, Facebook. Iya. Ya awal-awal cuma buat itu, tapi dengan nama lain, belum Merapi Uncover. Terus 2000 PT Pencari Sejati dulu ya. Ya biasanya kalau di Facebook kan seperti itu. PT Pencari Cinta Sejati. Itu kan orang masih muda ya, lebay-lebay. Terus kita menggunakan FB. Terus 2011 itu baru kita menggunakan Twitter kalau dulu namanya. 2011 ya. Iya, Twitter, kita buat ya. Twitter. Awalnya ya kita info-info tentang Merapi karena kita domisili dekat Merapi lah. Oke. Merapi kan luas. Iya. Terus baru 2014 kita membuat Instagram. Dulu Twitter namanya apa? Dulu namanya Merapi News. Merapi News deh ya, itu dia Merapi News. Iya, kita semua Merapi News. Iya. Tapi untuk FB karena dihack, terus kita nggak menggunakan FB sejak saat itu. Oke. Kita menggunakan TikTok, TikTok dulu belum ada. IG sama Twitter. Ya. Itu namanya masih Merapi News. Iya. Awal-awalnya ya kita informasi tentang Merapi, tentang wisata. Oke. Tapi seiring perkembangan zaman ya banyak yang nge-tag. Terus banyak orang yang mengadukan permasalahan melalui kami, ya jadi seperti ini. Oke. Tapi tahun 2020 akun kita hilang. Merapi News hilang. Twitter, IG. Semua, YouTube, IG, Twitter, tiba-tiba TikTok. Kena hack lah gitu ya. Kena hack. Nah, sejak saat itu sebenarnya saya juga nggak mau buat akun lagi. Sejak 2000. Kapok ya udah ya. Kapok, udahlah kita mau hidup normal, bekerja seperti masyarakat umumnya. Tapi karena juga banyak netizen yang mungkin membutuhkan informasinya Merapi News, makanya banyak ayo gawe akun neh wae. Nah, itulah terus kita buat namanya Merapi Uncover. Oke. Hingga saat ini jadi Merapi Uncover, khusus nama Merapi Uncover baru 3 tahun. 3 tahun ya. 3 tahun 4 tahun ini. Oke, tadi kan ngomong pengen hidup normal. Emang nggak normal Merapi News itu? Ya normal, tapi karena begini, kalau kita itu megang sesuatu, megang HP, megang media sosial, itu kan seharusnya tidak memikirkan yang dipikirkan, tapi kita harus memikirkan apa yang kita lihat. Nah, awang-awang berarti ya? Iya, kita harus jauh memikirkan itu. Iya. Dulu beberapa teman-teman di
medsos ya, gitu kan kita menanyakan ini Merapi News, tapi kok malah ngomongin hal-hal bukan Merapi. Dulu pasti ada kayak gitu kan, Iya. peran kayak gitu. Itu kenapa tuh Mas? Ya kita kan Merapi namanya doang berarti kan ya? iya Merapi kan cuma namanya doang. Merapi sendiri kan berada di 2 provinsi, 4 kabupaten. Iya. Nggak ada salahnya atau Iya, kita iya. menginformasikan Betul. wilayah sekeliling Merapi, Iya, yaitu iya, ada iya. Yogyakarta, Iya, ada iya, Jawa iya, Tengah. iya, iya. Informasi Merapi sendiri kan secara berkala juga dari media pemerintah sudah menginformasikan. Iya. Jadi memang Merapi News itu bukan tentang Gunung Merapi, Bukan tapi emang tentang tuh Gunung nama Merapi karena juga. memang tinggal di situ, Iya. namanya Merapi News kan, berarti Iya. kan. Nah akhirnya orang-orang pada share ya tentang kejadian kritis segala macam gitu. Iya. Nah waktu itu sebelum kata tadi Merapi News dihack Twitter dan IG. Ya, Menurut dengan Mas, gara-gara apa sih, pernah posting apa sebelumnya? Kira-kira? bukan pernah posting, tapi seminggu sebelumnya itu pernah ditawar orang mau dibeli. Oh. Seminggu sebelum hilang pernah. Seharga berapa dinawarnya? 100 juta. Oke. Nggak ini ya, apa nggak diberikan. Saya nggak ngapain harus itu, maka kita membangunnya 9 tahun dulu itu. Kan lama banget. Iya. Kalau harus membuat itu. Ditolak. Iya, saya tolak. Berarti ada mungkin aja ke arah sana. Orangnya sakit hati dihack. Mungkin. Tapi saat itu nggak memberitakan sesuatu yang berbau politik kah, apa menyerang instansi kah atau apakah? Enggak. Ngomongin Enggak. Jogja macet kah? Enggak, itu waktu itu masih pemberitaan kita ya fakta apa yang ada di lapangan. Oke. Nah, sekarang ganti jadi Merapi Uncover kan ya? Iya. Merapi Uncover di mana beritanya tuh sangat sering ya. Laka segala macam, ada laka, ada apa, laka tunggal kah, apa segala macam. Aku emang memfollow dua-duanya juga kayak gitu. Nah, adakah filterasi yang dilakukan Mas untuk menyaring berita-berita itu? Filter itu sebenarnya ada. Kita belum filter aja. Nanti kan pihak platform dari IG itu kan juga Meta itu sekarang filternya sangat ketat. Ketat ya? Identitas pun kita nggak akan bisa kalau di florkan Iya, di iya. IG misalnya. Iya. Kita sendiri tidak akan nge-share NIK. Kalau berita kehilangan loh, Oke, semacam plat KTP nomor SIM. mobil. Iya, plat nomor mobil. Nah itu, kita ya semacam itu filternya. Untuk kepastian beritanya? Nah, kita ini karena kita sebenarnya akun kita ini juga nggak besar banget ya, masih kecil. Kecil, Mas. Besar Merapi Uncover ini. Kecil. Jadi ya untuk validasi, kita secara bodoh kita punya trik seperti ini. Kan dalam suatu kejadian yang memotret bukan hanya satu orang biasanya. Betul. Kalau yang ngirim saya itu lebih dari satu orang, bisa 2 atau Valid, 3, berarti ya? valid. Iya, Tapi iya, kalau iya, cuma iya, satu iya. orang ya kita nunggu dulu. Oke. Seperti itu saja. Berarti sesederhana itu ya. Iya. Jadi tunggu ada beberapa 2-3 orang yang oke nih sama nih kejadian di ring road segala macam, berarti Iya. ini bisa dianggap oleh valid Valid, iya. dan bisa untuk diposting gitu ya. Bisa untuk diposting. Oke. Sehari ada berapa berita sih Mas yang masuk ke Merapi Uncover? Rata-rata. Wah, banyak sekali itu. Apalagi kalau ada laka, kemacetan. Intinya kalau ada permasalahan itu sampai ratusan bisa. Tapi ada nggak yang misalnya tentang kejadian yang mungkin pihak instansi terkait kayak kepolisian ya, dia belum tahu tapi Merapi Uncover udah tahu duluan? Sering. Karena mungkin kalau instansi itu nggak 24 jam ya. Mantaunya istilahnya. Iya, Tapi iya, kalau kita itu kan 24 jam. Iya. Waktunya orang tidur kita masih melek. Jadi Iya, kejadian apa kadang kan jam 12 malam Iya, ke iya, atas iya, itu iya, kita iya. masih melek. Ada sesuatu. Jadi kita kadang lebih cepat dari yang berwenang. Akhirnya pernah sering dihubungin kepolisian sering? Sering. Oke, kaitannya dengan Mas ini berita di mana nih gini Iya, gitu. berita di mana. Terus ada yang kadang Mbak Yo sebelum di media kita dikasih tahu dulu. Seperti itu pernah. Oh, pernah kayak gitu ya? Iya. Tapi ada hubungan kerjasama nggak sih dengan instansi pemerintah, bukan polisi doang ya? Ada nggak hubungan kerjasama?
Kalau secara tertulis itu nggak ada, tapi secara emosional Oke. itu adalah. Secara etika ada lah Secara ya. etika ada Ya, sekarang. ya. Paling ngasih kira info kayak gini gitu Iya. lah ya. Merapian Cover ikut nggak sih di grup-grup WhatsApp admin akun info gitu? Enggak, karena kita juga nggak pernah menyebarkan nomor telepon, nggak pernah. Oke. Kita nggak pernah ikut grup-grup WA Oke. apapun. Kenapa Mas? Ya kita pengen hidup lebih tenang. Kita sudah memanage akun itu aja udah gede, tambahi WhatsApp. Apalagi ntar berarti laporannya ke WhatsApp nanti jangan kayak gitu. Oh. Banyak sering kok nanti info dari saya juga yang dikasih tahu lewat WA aku. Iki ono info kanu iki. Wah, iki sekolah aku seperti itu kan. Oh gitu, ada juga gitu. Iya. Paling infonya dari situ tapi dibalikin lagi kayak gitu. Oh alah. Ya mungkin dikira belum tahu. Iya. Tapi Merapian Cover sering dibully nggak sih? Sering banget. Apa buliannya, kan cuma memberitakan doang. Dalam hidup itu Mas, itu ada dua sifat orang. Ya. Seneng karo ora seneng. Oke. Pro kontra ya. Pro kontra. Ya. Bahkan bukan di medsos, di dunia nyata juga ada seperti itu. Iya. Itu hal yang biasa. Nah. Jadi tapi dibulinya gimana? Dibulinya? Yo banyak sekali, apalagi yang merasa dirugikan terkait postingan. Terus ada yang dikira terlalu vulgar, ada yang mungkin pesaing, banyak yang ingin Oke. menjatuhkan. Saya dulu pernah teman saya sendiri yang dia soal tabrakan kalau nggak salah. Iya. Dan dia merasa dirugikan karena kejadiannya bukan seperti itu. Iya. Nah itu dan akhirnya Merapian Cover meminta maaf kalau nggak salah waktu itu. Ya, Nah itu memang sudah seperti itu, apakah ya kalau kita salah kita akan ngomong minta maaf gitu. ya kalau kita itu kan kebanyakan kalau sekarang kan postingan Merapian Cover itu repost atau dikirim Iya. orang. Berarti Beda dengan dulu waktu kita iya, konten sendiri. Iya. Mungkin netizen yang waktu itu di jalan dia taunya seperti itu. Makanya sebelum kami post ada klarifikasi. Itu mungkin biasanya saya suruh menghubungi yang si pengirim dulu. Oke. Berarti si citizen journalismnya juga mungkin berdasarkan apa yang dia lihat. Ya apa yang dia lihat. Oke, ternyata kejadiannya nggak kayak gitu. Iya. Oke, berarti ada ya monggo konfirmasi ke sini gitu. Kalau emang Iya. salah kita akan take down postingan ini Iya. gitu karena kalau merugikan. Tapi ada nggak yang pernah bener-bener ingin mengadukan Merapian Cover ke polisi gitu? Pernah, sering. Tapi kan ya oke, postingan akan kami take down. Tapi karena ini sudah ada, biasanya kalau di postingan itu kan selalu saya cantumkan source, sumber. Iya, pasti. Hubungi sumbernya dulu. Iya. Aku. Iya. Nanti saya take down karena saya juga ini atas permintaan pengirim berita untuk Iya. post. Berarti Seperti itu. tapi begitu ketika dikasih tahu seperti itu, si yang ingin melaporkan diam akhirnya. Ya kita menjelaskan bahwa untuk SOP di tempat kami seperti itu. Ya. Nanti kalau permintaan yang posting saja yang bisa membuat kita take down suatu postingan. Oke, tapi nah postingan apa yang diminta take down waktu itu? Jenisnya aja deh, entah itu politik, entah itu laka, entah itu apa. Kalau politik itu jarang lah. Yang ingin melaporkan, mas aku merasa tertuduh, terfitnah. Ada beberapa laka, ada juga dulu klitih juga ada. Tapi sampai sekarang belum ada laporan ke polisi. Belum ada. Wah, jangan sampai ada. Jangan sampai ada. Karena memang Jogja itu membutuhkan Merapian Cover untuk penyeimbang kayak gitu. Kita bilang ya sudah banyak akun yang tentang romantisme Jogja. Emang harus Merapi juga kadang-kadang juga foto Gunung Merapi kan, muncul Iya. foto segala macam romantisme juga. Tapi ya tetap harus ada yang seperti ini, yang 24 jam, yang apa adanya. Nah, ketika tadi banyak berita, kan berarti kan jenengan ngelihat korban, ngelihat orang jatuh, orang tertabrak, kecelakaan segala macam hampir tiap hari. Ya. Mentalnya gimana mas? Keganggu nggak sih mental jenengan? Ya kadang terganggu, tapi ya kita kadang nek terganggu ngono kuwi kita nggak pegang HP.
kita selehke dulu beberapa Berarti jam. memang itu ngaruh ke mental Mas, ngeliat korban Ngaruh. tiap hari. Iya, ngeri. Lihat darah tiap hari, walaupun yang ku posting tak ku sensor dulu, tapi kan yang masuk ke aku lihat. Betul. Ya itu kalau sudah seperti itu waktunya kita refreshing dulu sebentar. Pokoknya sak bejo-bejone wong lali sehle bejo wong sing healing lah. Saya benar-benar mau healing. Oke. Berarti memang kalau yang kita lihat sebagai sebagai netizen atau sebagai warganet ya, Iya. ya wes Merapi Uncover tidak kenapa-napa gitu kan, dia tetap seperti posting lagi kayak nggak ada apapun. Berarti memang itu secara tidak berpengaruh ke psikologi berarti ya. Berpengaruh. Oke. Apalagi dengan banyaknya itu yang kejahatan jalanan itu, kadang kita kan metu bengi juga. Berarti ketakutan juga. Ya rasa-rasa seperti Iya, itu. karena kadang. ada berita-berita itu ya, Iya. segala macam. Kayak orang sekarang misalnya naik pesawat goyang dikit takut karena Iya. seringnya banyak berita kecelakaan pesawat Iya. kayak gitu. Kalau dulu kan sebelum berita secepat ini kan ya aman-aman. Goyang Aman. dikit ya wis santai ngono Santai istilahnya. karena kita juga nggak tahu. Bahkan sekarang naik kereta pun deg-degan karena kemarin ada anjlok, berita segala macam. Jadi kayak kita merasa tidak aman karena adanya berita-berita itu berarti ya. Iya. Oh, oke. Nah, sebenarnya ketika membuat Merapi Uncover, tujuan utamanya itu emang hanya sebagai media, pemberita, atau memang punya ada tujuan lain, Mas? Aku ingin memberdayakan warga sekitar sini apa gimana? Ya, Nek, kalau awalnya karena kita itu tinggal di Merapi, Ya. ya informasi Merapi lah. Informasi Merapi kan Merapi juga nggak selamanya normal statusnya. Betul. Ada yang nanti siaga, ada awas, Betul. waktunya mengungsi, Betul. info itu. Betul. Tapi kalau tim Merapi normal kan kita memberitakan yang lain. Mungkin bisa mengangkat pariwisatanya. Betul. Itu kan beberapa Atau kritikan untuk pariwisata juga bisa. Kritikan juga bisa. Betul. Tapi kalau kritikan nanti juga repot dewi. Enggak lah, enggak repot lah. Ya, semacam itu untuk normal. Iya. Tapi ya itu tadi karena mungkin banyak warga yang membutuhkan juga info lalu lintas, info kemacetan Oke. dan lain-lain, kriminal itu semua masuk di tempat kita. Nah, ada berapa orang, Mas, di balik Merapi Uncover ini? Berapa ya? Kita itu ada beberapa platform. Itu ada TikTok, YouTube, Twitter, Instagram. Kita ada 3 orang. 3 orang berarti ya? Ya. Oke, enggak. Berarti timnya bertiga itu ya, shift-shiftan terus tuh 24 jam tuh Mas itu. Iya, kalau dulu sip-sipan. Oh. Sekarang dia hanya pegang yang tertentu, nggak kuat mental. Sampai segitu juga? Iya, aku nggak berani, aku pegang itu, dia seperti itu. Gile, bener. Nah, untuk pernah nggak ada dari instansi pemerintah gitu yang kamu terlalu galak, jangan keras-keras lah, karena kui. Pernah? Bukan tiba-tiba nih buat kamu, enggak ya, kita ngomong cuman diajak ngobrol lah. Kue kekandelan ki, terlalu galak ki, ngono kui. Pernah? Malah sering. Kadang dari instansi tertentu, Mbak Yonek berita ke wilayahku di Sudo. Jangan sering-sering. Yo, faktanya seperti itu, mau gimana lagi saya seperti itu. Tapi masih sebatas itu, belum ada yang keras. Ada nggak yang keras? Tolong take down, nggak mau aku. Kita nggak usah ngomong kasusnya, teman, ada nggak pernah kayak gitu? Instansi kita ngomong. Sering. Di take down kah? Enggak. Di situ mental berbicara. Oke, bener ya. Iya. Jadi kadang untuk teman-teman Quadmil yang lain ya seperti itu loh, nggak berani. Bukan cuma kecelakaan doang ya, mental hanya, menghadapi tekanan Iya. dari Karena instansi ya itu berpengaruh ya. di Merapi Uncover itu pressure-nya sangat tinggi. Tiap hari. Tiap hari. Baik dari korbannya kah, pelakunya ke instansi kah, semua ini ada yang bisa Ada pressure yang ya. pressure. Tapi itu kan resiko menjadi populer, Mas. Kita walaupun diri tidak merasa, tapi kayaknya yang lain sepakat kalau memang akun Merapi Uncover itu termasuk salah satu akun yang terbesar di Jogja. Terbesar lah aku ngomongin loh, di Yogyakarta gitu.
Dan akun yang sangat berani, bukan aku nggak mau sangat ya, akun yang berani ngomong apa adanya. Kan beberapa akun pun masih memilah-milih atau memainkan diksi atau cari aman wae lah ngono kuwi. Tapi kan Merapi Uncover malah tidak ngono kuwi. Nek kuwi apa onone wae ngono kuwi. Iya, ya itu apa none kita kan nggak mengada-ada, bahkan karena kita juga nggak punya apa ya Tendensi. tendensi apa-apa, terus kita cuma Kepentingan. itu kepentingan apa-apa, ya itu apa adanya. Bahkan untuk tulisan caption itu juga dari netizen, Oke. apa adanya, ya itu apa adanya. Kok kita nggak mungkin mengaplikasikan seperti diedit dari 5W1H tuh. Iya. Walaupun Secara kita jurnalistik bisa ya. nggak, Iya. kita nggak bisa, itu yang mengubah Iya. dari netizen, ya apa adanya seperti itu. Nah, kalau kepikiran nggak untuk memonetisasi Merapi Uncover? Ya kalau memonetisasi itu Dari endorse ya maksudnya ya, Dari bukan endorse. dari apa, dari endorse. Misalnya Mas, Ya. aku ini Mas tempat wisata lah apa segala macam. ya kalau ada ya kita terima. Oke, tapi Baik, tetap dengan apa adanya. tetap dengan apa adanya. Oke. Istilahnya gini, kita iki ya kudu tandang, ra kudu kondang ning ya tetap madang seperti itu. Kandang rekode-rekode tetap madang. Iya. Bener, karena memang logistik diperlukan, Mas. Logika tidak akan jalan sama logistik. Betul, itu dia. Tapi kalau politik pernah? Politik pernah nggak politik? Politik tipis-tipis. Tapi pesanan nggak pernah? Enggak. Pesanan nggak pernah ya? Misalnya Mas, tolong dong nih diberitain nih Mas ini, nakui. Nggak pernah? Enggak. Kita enggak Oke. berani. Oke. Berarti menolak ya Merapi Uncover untuk Hal-hal politik kalau terlalu vulgar kita jangan sampai ke up, karena nanti malah tingkat kepercayaan netizen terhadap Merapi Uncover akan menurun. akan menurun, hilang. Walah, ternyata ujung-ujungnya mau buat Udah. apa? Ujung-ujungnya duit dan dibuat politik lagi Iya. duitnya. Ada cerita kemarin waktu mau pilpres itu ada, Nah, ini nih. iya ada tim dari salah satu paslon Oke. minta itu dipostingkan calonnya ini, nanti mau minta bayaran berapa, monggo terserah. Tapi saya nggak mau. Fakta berarti ketika pilpres kemarin ada salah satu, katakan paslon nomor 4 lah ya, kita bilang ya nomor 4. Paslon 4 datang ke Merapi Uncover untuk meminta dibantu lah istilahnya secara media sosial dan disuruh nyebutin angka. Ternyata Merapi Uncover tidak mau. Kayak aku ya Mas, aku gelem aku. Tak tombol gini, gelem aku neng terus nggak mau loh guys, aduh. Tapi dan itu teman-teman pun nggak ada yang kok ora ditompo toh ngono kuwi. Tetap sepakat semua, kita enggak loh. Kalau teman-teman itu kan apa ya? Apa kataku saja, dia kan Oke, paling iya, untuk iya, yang iya. lain cuma membantu mengelola itu. Iya, Mungkin juga buat konten videonya itu. iya. Tapi kalau untuk kebijakan nanti juga ke aku ngomong kebijakan, Merapi Uncover ngomong kebijakan. Merapi Uncover ngomong kebijakan. Bariki Merapi Uncover ngomong regulasi. Tapi setelah menolak itu tidak ada tekanan. Enggak ada. Oh, soalnya teman saya pernah setelah nolak ada tekanan. Dinamika politik di Indonesia seperti itu. Merapi Uncover berada di tengah-tengah berarti ya, nggak kiri nggak kanan juga ya. Enggak kiri enggak kanan. Dan soalnya apa adanya ngono Wil. Iya, apa adanya. Berita paling rame di retweet apa Mas selama ini? Paling rame di retweet banyak. Kalau di Merapi Uncover itu kan juga setiap hari itu one day pasti ada satu kata-kata hari ini lah. Oke. Iya. Itu kan biasanya banyak disuka, apalagi untuk remaja. Yang biasanya kata-kata Sing ini ditulis di IG juga kan? iya, bucin. Iya. Ya terus kehidupan sehari-hari kadang juga curhatane aku. Karena seorang admin gini soal curhat memang disamarkan dengan kata-kata. Betul. Curhat admin di balik akun berarti ya. Kadang seperti itu. Itu banyak kalau semacam kata-kata terus. Oke. Nanti kecelakaan itu juga banyak. Oke. Kalau yang selama ini pernah nggak yang pernah? Wah, ini banyak banget nih yang ini. Apa tentang apa sih? Beritanya apa waktu itu? Yang paling gede? Yang berita paling gede di retweet. Banyak ya, paling gede itu Yang 3 hari nggak hilang-hilang retweetnya.
berapa puluh ribu kemarin tuh pernah itu yang laka di mana itu tapi nggak ada orang nolong itu loh. Oh, Iya, di situnya berarti ya tidak ada Iya. orang menolong. Berarti orang pada kecewa ketika pada kecewa. tidak ada orang yang menolong di situ ya. Iya, kok intolerir banget seperti itu. Nah, tujuan eh kedepannya Mas, Merapi Uncover tuh ingin apa sih sebenarnya? Iya. Apa ingin membuat sebuah perusahaan besar, media, atau seperti apa gini aja atau? Wah, kalau semacam itu terlalu gede. Kita Oke. itu pengennya mengalir saja. Ya Merapi tetap seperti ini Ya. apa adanya. Karena kita ini dipercaya sama netizen ya apa adanya, terbukti dengan eh, follower, subscriber itu juga ada terus, meningkat terus, itu yang membersamai kami selama ini. Oh. Jadi kita ya juga belum ke arah situ karena kita para admin kami itu juga punya pekerjaan pokok sendiri-sendiri. Iya. Burung pure orang. Tapi gini. media. Kalau tidak ada inovasi akan turun. Beberapa contoh nggak usah sebutin namanya lah, akun-akun besar di Jogja kan. Iya. Ketika dulunya di sini, sekarang tidak di sini lagi lah, apa di bawahnya gitu. Karena memang mungkin tidak ada inovasi yang dilakukan oleh dia, hanya sebagai retweeter doang atau sebagai apa. Nah, kira-kira ada nggak sih dari teman-teman tim Merapi Uncover ini yang besok kita kayak coba kayak sebuah kata-kata hari ini kan itu kan inovasi. Iya. Itu inovasi kan. Ternyata payu ki ning ngono iki. Payu iki. Nah, apakah dipersiapkan lagi ke depannya, besok kita nyoba kayak gini yuk, kayak gini, atau ya apa ada ngalir aja? Kita ngalir terus, kalau kita itu pengennya ya berbeda ruliane. Kalau nggak bisa jadi nomor satu, jadilah yang terbaik. Kalau nggak bisa jadi yang terbaik, jadilah yang berbeda atau unik. Makanya kita akan selalu berbeda dengan teman-teman media lainnya. Betul. Nah ini dari tadi kita ngobrol aja hampir setengah jam, sudah beberapa quotes muncul dari Merapi Uncover. Berarti kata-kata hari ini itu memang real dari adminnya Merapi Uncover. Banyak loh tadi kita dapat quote hari ini itu. Oke. Mas, kan biasa gini Mas, ketika orang-orang yang sering memberitakan apa adanya dan mendapatkan informasi dengan cepat segala macam, biasanya kan ditarik oleh instansi pemerintahan lah. Iya. Walaupun tidak sebagai usahanya, tapi personnya bisa ditarik. Dirimu pernah nggak dimintain seperti itu? Mas, kowe bantu ngelongi aku yang kene yo. Biar aku dapat ini segala macam ngene. Yo, kalau hal seperti itu belum pernah. Mungkin karena juga terkait aku punya pekerjaan pokok lainnya. Oke. Seperti itu. Tapi kan bisa udah ntar jam kerjanya gampang, lewat rumah bisa, yang penting aku cuma butuh informasi ini segala macam gini. Belum pernah dimintain. Belum pernah, kalau itu belum pernah. Oke. Karena juga selama ini hanya Mas sendiri yang masih ngobrol sama kita seperti ini, yang lain belum pernah. Karena maksudku aku pengen, walaupun kita dengan masker ya kan, dan pertama kali ketika aku tektokan itu memang dari Merapi Uncover bilang tidak ingin dimunculkan siapa adminnya, dan saya sangat setuju ketika Merapi Uncover ingin memakai topeng, atau kita ngomong dari sebelum puasa ya. Iya. Ketika ngomong dengan pakai topeng dan masker, aku malah sangat setuju itu. Malah aku emang tidak ingin memunculkan siapa sebenarnya di balik Merapi Uncover. Biarlah Merapi Uncover menjadi Merapi Uncover kayak gitu. Ya kalau dibuka ya udah nggak misterius lagi, udah nggak enak lagi, nggak asik lagi kayak gitu. Kenapa Uncover? Ya Uncover itu dulu iseng-iseng aja kan. Kalau dilihat dalam bahasa Indonesia, Uncover kan membuka. Oke, iya. Kalau kita membuka, membedah, itu artinya ya sesuatu yang tersembunyi. Iya. Kalau sesuatu yang tersembunyi kan biasanya belum diberitakan yang lain. Iya, betul, Makanya betul. itu. Oke, ini seru banget ngobrolnya. Tapi apapun itu pastinya kan demi kepentingan Jogja ya. Iya, demi kepentingan Jogja dan sekitarnya. Iya, kita tadi ya. Karena kadang kita juga Jawa Tengah. Iya. Karena kepentingan itu ya, maksudnya ketika ada laka pun ya udah, ini informasikan. Mungkin nanti efeknya adalah orang akan lebih hati-hati lagi ketika mengemudi. Atau yang kemarin orang itu tidak ditolong, ya ditolonglah kalau ada orang. Kemarin kan yang besar itu kan ketika ada tadi ketika kecelakaan tapi nggak ada yang nolong tadi ya. Iya. Itu orang mesti nolong segala macam kayak gitu. Kalau aku tanya dulu, berita teraneh apa yang pernah
jenengan retweet atau diposting di Merapi Uncover? Yang dari laporan legend. Banyak. Nah, ini. Kalau yang selalu tiga misalnya. yang selalu ditunggu-tunggu dan teraneh itu biasanya kalau Idul Adha. Idul Adha. Iya, penyembelihan hewan yang tuh loh, yang lepas, yang muncul itu kan selalu ditunggu netizen. Entah kambing, entah sapi. Dan itu update tiap tahun. Bukan Pasti ngambil, ada, tiap tahun ada itu. maksudnya bukan ngambil dari tahun sebelumnya, enggak. Enggak. Tahun itu juga berarti. Tahun itu juga. Oke, itu. Halo unik, aneh, tapi selalu dinanti. Sembelih kurban. Ada lagi, dua lagi apa? Dua lagi, misal ya apa ya? Kalau keanehan di Jogja itu banyak kok, orang-orang gabut itu juga banyak. Iya. Atau gini, pernah nggak dapat DM atau berita yang masuk, tetapi ini berita besar nih, dan sampai nggak berani di posting, walaupun itu benar ya? Ya itu tadi kuncinya seperti yang saya katakan di awal, kalau berita besar seperti itu dan menimbulkan banyak pro kontra, biasanya kita nunggu yang lain ngupload dulu. Kalau memang tidak ada yang upload, tidak akan diposting? Tidak, kecuali kalau udah banyak banget yang DM seperti itu, wah ini wis valid ini. Oke. Atau banyak yang DM, tapi ini berita besar, misalnya skandal, kita ngomong misalnya skandal kayak gitu. Wah ini kalau aku posting bikin geger sak Jogja iki. Mending kita posting. Itu nggak kita posting. Malah kemarin itu kita dapat berita itu, ada salah satu pegawai itu dari yang dirugikan itu apa ya istilahnya? Saya katakan saja selingkuh. Dia mengadukan ke kami. Waduh, nggak berani aku kalau hal seperti itu karena dia juga bekerja di situ. Nanti kalau iki wes geger gede nih. Geger gede, perselingkuhan. Ya meskipun selingkuh ki ono sing ngandake selingan pindah keluarga utuh. Tapi itu kan nggak bisa. Nggak bisa utuh. Berarti memilah juga ya berarti ya? Ya memilah. Sajane wah ini kalau diposting geger gede segala macam, wah repot malahan, mendingan ya udahlah. Ternyata ya. Oke. Malah baru kemarin itu. Oke, yang selingkuh kemarin hati-hati. Mungkin Anda yang dituduh bisa jadi loh. Ayo, yang selingkuh kemarin hati-hati, sudah masuk berita di Uncover tapi nggak di top posting. Sama beberapa kan ini kan sekarang banyak. Netizen tuh banyak, CCTV banyak orang yang tindakan mesra sih terlalu banget yang tempat-tempat umum. Aku kemarin waktu kapan ya? 2 minggu lalu di Alfamart kuwi, beneran kuwi. Tak videoin, wah tak kirim wae engko. Tak kirimin kuwi. Malam-malam Mas kuwi, Mas. Kemarin di Mbung Tambak Boyo aku dapat. Oh, entar tak nek ono meneh tak kirim yang dirimu wae. Ya, oke. Baik, Mas admin Merapi Uncover, terima kasih sudah menjadi tamu kita, teman ngobrol kita di Rasaning episode pertama ini pertama untuk season yang baru lah kita bilang gitu. Dan terima kasih juga buat Nawang Jagat yang sudah memberikan tempat atau lokasi yang keren kayak gini. Jangan lupa main ke Nawang Jagat gitu. Atau ada yang mau dipromosiin nggak di sana? Mau promosi apa? Sudah. Biarkan nanti yang lain ikut aja. Ikut aja. Oke, saya Arga Moja, terima kasih Mas. Ya. Selamat sore.